Ya, cara gantungannya atau cara kita mengajari burung itu siap manggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat pecinta burung perkutut Bangkok di seluruh dunia. Kali ini saya bersama dengan pemilik Farmbit HSKK di salah satu wilayah di Madura. Saya jumpa lagi dengan beliau yang hingga saat ini masih kompeten dan konsisten di urusan peternakan burung. Tidak usah basa-basi lagi karena ini adalah episode yang hari kedua. Ya. Kita jumpa di urusan perburungan ini ya, perburungan. Kalau kemarin itu kita ngobrol tentang persoalan sejarah dan sedikit mengutip dan mengulik tentang proses cara memilih indukan dan memilih indukan ya kemarin ya. Indukan yang baik untuk mengawinkan jantan dan betina untuk menghasilkan kualitasnya yang bagus juga, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, kali ini saya akan sedikit bertanya tentang cara menentukan dan memilih kandang yang layak dan nyaman untuk indukan itu seperti apa. Ini perlu juga, saya kira saya juga mengulik tentang pengalaman beliau terkait dengan cara menentukan kandang yang baik untuk menghasilkan kualitas yang baik. Begitu. Mohon maaf juga teman-teman, saya tidak usah tampil. Kita tampilkan solo, bos solo perkutut. Jadi seperti itu. Oke, langsung saja, Mas Rosnan. Gimana pengalaman saudara itu terkait dengan memilih kandang yang representatif untuk burung perkutut Bangkok yang insya Allah hasilnya ini sudah banyak dikenal di kongres nasional. Monggo silakan, langsung saja. Oke, terima kasih. Kemarin pada kesempatan pertama saya menyampaikan bahwa sebenarnya untuk menghasilkan ternak yang berkualitas itu tidak harus dengan modal besar. Kemarin yang pertama saya banyak menjelaskan tentang bagaimana memilih indukan yang berkualitas sehingga hasilnya juga berkualitas. Nah, yang kedua itu tak kalah pentingnya itu juga memilih kandang yang nyaman, yang enak untuk indukan itu seperti apa. Itu penting juga. Nah, itu kan kalau pemula membayangkan dengan harus kandang yang istimewa, modal besar, sehingga kalau mau menggarap itu atau membuat kandang itu harus membutuhkan biaya atau modal yang besar juga. Nah, sebenarnya tidak harus seperti itu. Makanya saya di depan itu bilang bahwa beternak itu tidak harus dengan modal yang besar. Misalnya sekarang seperti saya itu kan orang pedesaan. Nah, di pedesaan itu banyak potensi yang bisa kita gunakan untuk membuat kandang. Karena potensi di desa itu banyak kayu, maka bagi saya kayu itu potensi untuk dibuat kandang burung perkutut. Tapi banyak peternak juga yang menggunakan besi atau galvalum sejenisnya itu. Nah, itu juga bagus. Tapi itu yang jelas sudah harus membutuhkan biaya yang besar. Ya, karena harus beli kan, harus beli. Di kandang saya yang ada itu, jadi 100% saya menggunakan kayu saya sendiri, milik sendiri, bahkan buat sendiri. Nah, bahkan ada sebagian itu yang buat sendiri.
Karena juga saya punya aktivitas yang lain, maka tidak 100% kandang itu buat sendiri, tapi ada yang buat sendiri. Nah itu kan potensi di desa itu begitu. Nah kemudian setelah itu kita buat kandang. Tapi bagaimana kandang yang representatif atau kandang yang enak atau yang layak untuk indukan itu. Nah seperti misalkan dari ukurannya, kemudian tempatnya itu bagaimana, suhunya, udara itu bagaimana. Tapi yang jelas, misalnya sekarang tempatnya itu harus udara yang seger, kemudian udara bisa keluar masuk nyaman sehingga burung itu akan sehat. Dan juga diusahakan kandang itu terkena panas matahari, baik pagi maupun siang atau sore, karena pada umumnya burung perkutut itu senang dengan panas, cuaca yang agak lebih panas ya. Nah kemudian yang kedua, selain tempat itu ukuran kandang. Ukuran kandang itu bukan terserah, tapi kandang agak lebih luas itu akan lebih bagus, karena burung akan menjadi sehat, sebagaimana seakan-akan burung itu hidup di alam bebas. Nah, begitu. Nah, yang saya ada itu ukurannya itu di satu kandang, misalnya kandang A. Di kandang A itu ada 4 meter atau 3 sampai 4 meter. Nah, ya, itu dipetakan menjadi 4 kandang. Berarti 1 meter, 1 ya, meter. Di ukurannya itu semuanya kurang lebih antara 70 cm sampai 80 cm kali 125, ada yang ukuran tingginya ya. Enggak, ukuran Ke belakang. Iya, ke belakangnya itu. Karena burung itu biasanya bergeraknya itu ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang. Nah itu representasi kandang. Bisa juga nanti mungkin kita sambil jalan-jalan. Ya, atau bisa saya tunjukkan ini. Oke, siap. Kita sambil jalan-jalan, teman-teman. Sorry. Kita sambil jalan-jalan di sini. Kita lihat kandang. Nah, ini, misalnya seperti ini. Ini kandang B. Ya. Di kandang B ini ada 4 kandang. 1, ya. 2, 3, 4. Nah, ini ukuran panjangnya ke sana. Ini 3,5 meter. Nah, 3,5 meter ini dibagi 4. Kemudian ke belakangnya itu 1 meter 25 cm. 25 cm. Nah, makanya tadi saya bilang di kandang itu tidak harus modal besar. Ini semuanya bahannya kayu. Bahannya kayu. Yang tadi saya bilang kayu sendiri, kemudian plus buat sendiri ini. Makanya kalau ditanya modalnya berapa itu kan repot. Iya. Bisa dikatakan tidak ada modalnya. Hanya yang dibeli itu kita itu berbisnis aksesorisnya, kawat misalnya, atapnya ini. Nah itu yang dimaksud saya, kandang representatif itu tidak harus bermodal mahal, tapi potensi yang ada di rumahnya itu dimanfaatkan. Dimaksimalkan. Ya, dimanfaatkan. Ini semuanya sudah produksi. Sudah berapa tahun kira-kira, Mas? Yang ini masih karena B, ini baru kurang lebih 1,5 tahunan. Sudah menghasilkan berapa? Kalau kandang A itu sudah 2 tahun. Kira-kira sudah berapa omset yang dihasilkan oleh kandang ini? Kalau kandang ini sudah rata-rata tiap bulan kurang lebih 5 jutaan.
kalau Ini. dihitung rata-rata. Kita tunjukkan ya. Nah ini peta. Ambil dari mana ya? Peta 1. Nah ini. Ya teman-teman, ini peta 1, peta 2, kemudian peta 3, dan peta 4. Nah, ini juga ada teman-teman. Ini kandang kelas apa ini? B, C, apa D nih? Ini sih. Ini C. Ya. Di motifnya juga sama ini. Dipakai kayu sendiri. Hanya apa buatnya itu sama-sama tukar. Oh, ya. Tidak dibuat sendiri kalau yang Ya, ini. kalau dibuat Karena sendiri sudah mulai kan- modal sudah ada ya. Modal sudah berada sedikit-sedikit. Iya, iya. Makanya apa dibantu oleh tukar. Di motifnya begini, bahannya juga sama dari kayu. Ini 4 juga ya, dibagi 4 4. ya. Ini ukurannya sama ini. Ukurannya sama. Ya. Ukurannya sama. Dan ini sudah produksi juga. Siap. Alhamdulillah. Kita pindah dulu, teman-teman. Ini banyak kandang ini soalnya di sini. Nah, ini yang menurut saya ini kayaknya ukurannya agak lebih besar daripada yang lain. Ya. Nah, ini Ini kandang A. Ini kandang A, teman-teman. Pada pertemuan kemarin kan saya kan bilang bahwa saya beli indukan itu 2 indukan. Ini kandang 1, kandang 2. Nah, ini pertama kali. Sehingga dari 2 indukan itu menjadi berkembang beberapa kandang ini, termasuk itu juga. Kita ke arah barat ya. Barat apa selatan ini? Selatan. Ini ada kandang juga yang isinya kayaknya masih piyikan ini. Piyikan ya istilahnya ya. Ini piyikan ya. Nah, ini piyikan. Oh iya. Ini juga terkait dengan tadi komen saya, kandang itu tidak harus mewah, tapi memanfaatkan yang ada. Ini kandang bekas. Kandangnya lovebird. Lovebird Iya. Lovebird apa ya? Ya. Nah, ini kan kandang bekas, tapi bisa dimanfaatkan. Di harganya tidak seberapa, tapi masih representatif atau cocok untuk piyikan itu dikumpulkan di sini. Dan untuk sekelas burung perkutut Bangkok hasilnya masih lumayan. Lumayan. Sekalipun ini bekas. Nah, ini juga bekas ini. Nah, ini teman-teman. Ini juga Ini kan kandang. bekas. Ini piyikan atau indukan ini? Ini piyikan semua. Itu piyikan semua yang masih belajar bunyi. Nah, ini teman-teman. Di piyikan yang sudah agak gacor itu sudah ditempatkan di sangkar, ada di luar. Ini piyikan yang masih muda belajar bunyi. Setelah agak gacor itu dipindahkan Dipindah ke ke sangkar. Nah, itu sangkarnya. Oh. Ayo kita sekalian. Ya. Kita lihat sangkarnya. Ini Nah, ini piyikan ini. Yang di bawah itu sudah mulai gacor, pindahan dari kandang yang tadi ya. ya kandang yang tadi. Kemudian yang atas itu sudah lumayan gacor, sehingga gantangannya itu sudah agak tinggi. Jadi ini menentukan juga ya. Menentukan umur Jadi berjenjang. berjenjang cara Ya. apa istilahnya? Gantungannya Ya, ya. cara gantungannya atau cara kita mengajari burung itu siap manggung. Oke. Kita ini lanjut apa istirahat dulu? Kita ini istirahat suaranya- dulu. Nah, kita Ya. istirahat dulu. Oke, teman-teman. Santai aja sambil rokok. Yang penting rokok dan kopi itu tetap, Pak. Siap. Ya. Mantap. Jadi kita istirahat dulu. Kita lanjut lagi nanti. Ini terkait dengan burung perkutut Bangkok. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.